Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati unsur pimpinan wilayah Aisyah yang ada di Limboto, Ibu Prof Mun yang mengundang saya, dan saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gorontalo beserta unsur Pinhar dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah serta jajarannya yang panti asuhannya akan bermilad yang ke-80 ya. Beda-beda tipis dengan Siti Khadijah. Kalau rumah sakit Siti Khadijah kemarin kita sudah mencanangkan milad ke-55. Jadi Siti Khadijah itu rumah sakit swasta tertua di Gorontalo. Oleh karena itu dalam milad tanggal 26 September nanti kami akan memberikan Siti Khadijah Award kepada seluruh tokoh Muhammadiyah yang telah membesarkan rumah sakit Siti Khadijah. Yang saya hormati tokoh masyarakat, alhamdulillah ada atasan saya ini Ketua PDN Bonepolango, tetangga, oh iya, yang juga konsultan hukum rumah sakit Siti Khadijah. Yang saya hormati Pak Kepala SMK Limboto, SMK Muhammadiyah, tokoh masyarakat, kakak saya Pak Nasir Tongkodo, kemudian jamaah, dan mungkin di sini juga ada sepupu-sepupu saya karena saya juga asal dari Hezbollah. Saya melihat wajah-wajah yang hadir ini semuanya wajah-wajah calon penghuni surga. Mau tahu wajah calon penghuni surga? Bagaimana cirinya? Di dalam surat Abasa ayat 38, wujuhu yauma idzin musfirah. Pada hari padang mahsyar itu wajah mereka berseri-seri, tersenyum. Orang berseri-seri itu kan tersenyum. Jadi kalau yang tidak tersenyum pada pagi hari ini, saya tidak bertanggung jawab. Dhahikatum mustabsirah. Pada hari itu mereka tertawa, berseri-seri dan tertawa. Jadi orang tertawa itu calon penghuni surga juga. Tetapi tertawa yang tidak berlebihan, ya, tertawa yang dikendalikan. Kalau Rasulullah itu suka tertawa, tertawa Rasulullah bukan seperti kita, ya. Tetapi senyuman yang khas calon penghuni surga itu ada syaratnya. Kalau di Gorontalo sudah dikenal 4 langkah senyum ahli surga. Pertama, mau saya kasih tahu? Ya, dan langsung praktek ya. Pertama, sudut bibir kiri kanan tertarik ke samping 1 cm. Coba. Ya. Harus dua-dua Bu, kalau cuma satu Bu orang stroke itu. Yang kedua, pipi sedikit tertarik ke atas. Ya, ini ibu ini bagus sekali. Kemudian yang ketiga, mata sedikit tertutup. Dan dialota senyum minggu-minggu loh. Ya. Dan yang keempat, gigi sedikit terlihat. Coba ada yang bisa? Itu ibu. Wah. Ya, sekarang ini
banyak suhu apa ya, politik di negara kita ini lagi, orang lagi pada mudah marah. Karena apa? Karena jiwanya tertekan oleh berbagai himpitan kesulitan ekonomi. Tapi itu bukan topik kuliah subuh pada hari ini. Ya, saya pernah satu waktu ada seorang warga Muhammadiyah sakit dan diopname di rumah sakit Siti Khadijah. Saya selalu kalau warga Muhammadiyah sakit itu saya selalu besuk. Jadi visite direktur. Ya bonus, kalau mau coba boleh besok masuk. Ya. Biar gratis, tidak ada yang mau tinggal di rumah sakit ya. Nah, ketika saya membesuk, ibu ini bertanya, Pak Dokter, kenapa rumah sakit makin banyak, dokter makin banyak, dokter umum, dokter ahli, dokter subspesialis. Kalau saya dokter tidak umum, karena kalau dokter umum itu kan di tempat praktek, ini saya bodi kuliah subuh. Jadi pertanyaannya, alat-alat juga makin canggih, tapi kenapa banyak orang sakit? Ternyata setelah dikaji bahwa sehat dan sakit itu tidak ditentukan oleh fasilitas kesehatan yang maju itu. Oleh karena itu kalau kita flashback ke belakang, melihat kehidupan Rasulullah itu, saya sudah pernah sampaikan waktu di SMK. Rasulullah itu kan tidak pernah sakit. Bahkan sakitnya itu hanya 2 kali. Yang pertama ketika diracuni oleh seorang wanita Yahudi ketika suaminya terbunuh di perang Khaybar. Nah, itu Rasulullah ketika beristirahat di tenda, dia bawakan daging kambing atau domba panggang, tapi sudah dilumuri racun. Nah, menurut riwayat Rasulullah sempat memakannya, kemudian sakit. Tapi ada juga riwayat lain, katanya Rasulullah turun malaikat Jibril, langsung memperingati jangan dimakan itu, ada racun. Itu sakit yang pertama. Yang kedua nanti menjelang wafat. Tapi riwayat itu menyebutkan Rasulullah itu hanya sakit-sakit biasa, hanya flu, batuk, demam. Tidak seperti manusia zaman sekarang, kalau mau meninggal, mohon maaf, jangan jadi stres ibu kalau mau dengar. Manusia zaman sekarang kalau mau meninggal kena gula bertahun-tahun, baru sampai luka. Kemudian gagal ginjal, masuk ICU, cuci darah, ada yang stroke, macam-macam penyakit. Ada yang masuk ICU berminggu-minggu baru meninggal. Manusia zaman sekarang. Kemudian dipelajari, ternyata sehat itu ditentukan oleh 5 faktor, dan ini dikenal dalam istilah kedokteran holistik menurut ajaran Islam. Dan Rasulullah itu pelopor kedokteran holistik, makanya Rasulullah itu kurang sakit. Apa saja faktor-faktor di dalam kedokteran holistik? Pertama, sehat itu ditentukan oleh faktor fisik. Yang kedua, psikis. Psikis itu kan kejiwaan, hati, kolbu. Yang ketiga, spiritual. Bagaimana dia menjalankan, mengamalkan ajaran agama. Karena ternyata di dalam Al-Quran itu ayat-ayat, tadi saya diskusi dengan Pak Hasanuddin, ayat-ayat qauliyah tentang kesehatan itu banyak sekali. Saya sudah menyuluh itu sejak 1991. Makanya saya diundang, saya berani datang saja walaupun saya bukan ustaz. Jadi saya kalau dulu menyuluh kesehatan masih sekuler, terlalu mengagung-agungkan kesehatan. Ternyata tidak boleh. Ada 5 aspek, itu fisik, psikis, spiritual, sosial.
Bagaimana hubungan kita dengan masyarakat, dengan keluarga, silaturahim. Dengan kelima itu perilaku. Perilaku ini kalau dalam teori Bloom, ada seorang ahli namanya Bloom. Kedokteran holistik Rasulullah itu kemudian oleh Bloom, seorang ahli Hendrik Bloom itu dibikin katanya itu teorinya. Bahwa sehat sakit itu ditentukan oleh 4. Genetik, lingkungan, perilaku, dan sarana pelayanan kesehatan. Dia mengambil dari situ. Karena ahli-ahli kedokteran Islam itu, pelopor kedokteran itu orang Islam. Yang terkenal itu Ibnu Sina. Pernah dengar Ibnu Sina? Pernah ketemu? Oh tidak ya. Oh iya, ada klinik Ibnu Sina. Ya itu. Ibnu Sina itu pelopor kedokteran holistik yang meneliti tentang hubungan antara kesehatan mental dengan fisik. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya Ibnu Rus. Yang ketiga ada namanya saya lupa namanya itu. Ibnu An-Nafis. Itu penemu jarum suntik. Ibnu An-Nafis. Dia menemukan bahwa obat itu, dia membuat itu tembaga, kemudian dibuat lubang di dalamnya. Tempat itu Ibnu An-Nafis. Tapi kemudian setelah pusat peradaban Islam di Baghdad itu dikalahkan oleh Romawi, nama-nama mereka itu diganti. Ibnu Sina jadi Avicenna, Ibnu Rus jadi Averroes. Jadi begitu. Jadi kalau dengar Avicenna itu Ibnu Sina itu tokoh-tokoh Islam, Sufi. Ya. Kemudian lahirlah fikih kedokteran kontemporer. Jadi ilmu kedokteran itu masuk fikih kontemporer. Kalau fikih itu kan bagi 2. Ada fikih ibadah. Nah itu Pak Hasanuddin ahlinya. Saya tidak mau membahas itu, nanti salah. Tapi ada fikih muamalah. Kedokteran termasuk dalam fikih muamalah, dan dia masuk pada kedokteran fikih kontemporer. Kontemporer itu artinya fikih yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Itulah kemudian makanya berkembang ilmu kedokteran dan menjadi seperti sekarang. Tapi kemudian kenapa tetap banyak orang sakit? Karena masih ada 4 faktor lagi. Ya, faktor fisik kita bahas saja satu persatu. Kalau yang saya sudah bahas di SMK mungkin tidak saya singgung lagi. Faktor fisik, terutama makanan. Ya. Kalau dalam Islam itu kan sudah ada wakulu, wasrobu, wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Makan minum kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Ciri orang berlebihan itu kan mohon maaf ini ya. Kementerian biasa lihat ceramah kedokteran itu udah dapat tadi. Ya. Kementerian Kesehatan menurunkan program mendeteksi bagaimana mendeteksi orang berpotensi penyakit kronis dengan cepat. Mau saya kasih tahu caranya? Caranya cuma dengan sentimeter. Baru diukur itu lingkar perut. Belum akuin ya. Kalau lingkar perut di atas 91 itu beresiko terkena penyakit gula, darah tinggi, stroke. Belum aku tuh. Saya sendiri ada ukur kemarin masih 90 ya normalnya kalau laki-laki. Saya masih 92. Ya. Jadi masih lebih 2 cm. Dari 95 itu. Kalau perempuan, mau tahu yang perempuan? Kalau lingkar perutnya di bawah 80 cm. Nah, nanti sampai di rumah ukur. Baru lapor sama Ibu Prof. Nanti bisa kontrol di Siti Khadijah. Ya. Itu teori yang dilegalkan oleh Permenkes secara cepat.
Ya. Mengapa makan itu? Menurut penelitian dari Ibnu Sina, makan itu hanya 20% menyebabkan penyakit. Makan berlebihan. Dan 80% itu disebabkan oleh hati yang tidak tenang. Nanti sebentar kita akan bahas ya. Ya itu ya. Jadi kenapa dikatakan bahwa 80% itu faktor psikis menyebabkan penyakit? Itu sudah ditemukan kembali, itu teori dari Ibnu Sina kemudian dianalisa oleh ahli-ahli kedokteran sekarang, sehingga ditemukan ada 2 jenis hormon di dalam tubuh kita. Itu yang satu hormon yang menyebabkan kebahagiaan ya, yang kedua hormon yang menyebabkan stres. Di dalam Al-Quran itu sudah ada surat As-Sam ayat 8 ya Pak Ustaz ya, fa'alhamaha fujuraha taqwa. Di dalam diri manusia itu Allah sudah menanamkan potensi baik dan buruk, dan ayat itu dikaji, oh ternyata di dalam tubuh manusia ada 2 hormon, 2 jenis hormon. Hormon kebahagiaan itu ada 4. Yang pertama namanya hormon dopamin. Tidak usah ditanya kenapa namanya begitu. Yang kedua hormon endorfin. Ini sudah banyak dikenal ya. Yang ketiga hormon oksitosin. Dan yang keempat adalah hormon apa ini yang keempat ini? Serotonin. Ya, serotonin. Kemudian hormon yang menyebabkan stres ada 2, hormon adrenalin dan hormon kortisol. Nah, coba kita amati. Menurut penelitian, hormon kebahagiaan itu letaknya di otak, dan hormon stres Allah taruh di bawah. Sehingga ada ulama yang mengaitkan, kalau orang mau berniat baik, sudah dicatat amalannya. Mau ibu-ibu bahagia? Mau. Bahagia itu tidak ada di luar. Bahagia itu tidak tergantung di harta, tidak tergantung di jabatan, tidak tergantung kepada suami. Kalau ibu menggantungkan kebahagiaan pada suami, pasti tidak akan bahagia. Karena suami juga susah mencari bahagia. Bahagia itu ada potensinya dalam diri kita. Sekarang kita bicara hormon dopamin. Hormon dopamin itu menyebabkan kita percaya diri. Percaya diri dan bersemangat. Bagaimana cara merangsangnya supaya hormon itu keluar? Pertama dengan senyum. Tapi senyum yang tadi itu, senyum yang 4 langkah. Itu di Aisyah Kota sudah, kalau saya ketemu dengan Aisyah, halo Pak, senyum 4 langkah. Ya. Kalau senyum cuma 1 langkah, baru bibirnya cuma iya, itu doa jam kalau pengalah. Senyum tapi tidak ikhlas. Kalau senyum tidak ikhlas, yang keluar itu kortisol. Nanti sebentar saya jelaskan apa itu kortisol itu. Jadi senyum harus senyum. Makanya di dalam teori senyum itu ada 2. Ada senyum tulus dan ada senyum pose. Kalau senyum tulus itu yang tadi itu. Tapi yang senyum 4 langkah tadi itu harus bertahan 7 detik. Tidak boleh. Masih diragukan. Tapi kalau dia bertahan 7 detik, sudah dia mau. Senyum pose juga kalau ibu-ibu mau berselfie, itu mau pose itu.
Ya. Makanya di Rumah Sakit Siti Hadijah, rumah sakit satu-satunya yang ada SOP tersenyum hanya Rumah Sakit Siti Hadijah. Ya. Saya sudah beberapa kali menegur perawat yang tidak mau senyum. Saya bilang, kamu itu calon penghuni neraka berdasarkan surat Abasa ayat 38 gitu. Dopamin sudah ya. Sekarang endorfin. Ya. Ini hormon endorfin ada di kepala dia. Namanya glandula pituitary, itu tempatnya itu. Hormon endorfin dirangsang oleh mengaji. Orang mengaji. Ada orang mengaji sedih. Tidak ada orang mengaji itu dia hatinya gembira, tenang. Ya. Bahkan menurut ada Profesor Wong Meng Deng Li itu di Cina, dia meneliti orang yang rajin mengaji itu mencegah penyakit demensia. Tahu demensia? Pelupa, pikun. Pikun itu ada dua macam. Ini pasti yang hadir ini sudah ada gejala-gejalanya, terutama bapak-bapak. Yang pertama, pikun yang pertama recent memory. Recent memory itu yang baru dilakukan dia lupa. Matotono dino oto, padahal itu tinggi. Yang berbahaya, dia sudah makan dia lupa. Maino nggak mau. Akhirnya apa? Ya itu karena diabetes dan lain-lain. Itu recent memory. Ibu-ibu pernah mengalami itu? Kalau sudah 50 ke atas pasti. Ya. Ya, tapi jangan dulu disimpulkan berarti tidak rajin mengaji ya. Ya, belum. Yang kedua, pikun yang kedua itu last memory. Artinya yang sudah lalu dilupa. Kalau ini wajar, tapi kebanyakan kita ingat. Cuma yang bahaya itu walaita polo yo. Padahal wala iyo. Nah, itu yang berbahaya. Tidak polo. Walai papa tidak boleh tanggung rumah. Itu last memory. Apalagi yang cucunya banyak. Susah menghafal itu. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara mengaji dengan demensia? Bahasa Arab itu adalah bahasa dengan tingkat presisi yang sangat tinggi, teliti. Salah mengucapkan kata, salah arti. Panjang pendek, kalau dua harkat harus dua harkat. Bismillah, nah itu kan dua harkat. Nah, tidak boleh Bismillah, itu sudah salah artinya itu. Kalau orang mengaji, kalau ketemu dengan madak dua harkat harus dua harkat. Kalau ketemu 6 harkat harus 6 harkat. Kalau dalam satu kalimat itu ada dua yang 6 harkat, itu kan kita harus menahan nafas dan tidak boleh sembarang berhenti. Ada tempat-tempatnya berhenti. Nah, bagaimana hubungannya dengan demensia? Kalau menurut penelitian Profesor Wong Meng dan Li itu di Cina, pertama dia meneliti tikus. Tikus itu dikurangi oksigennya di otak, di dalam tempat yang dikurangi oksigennya, sehingga kadar oksigen di kepala itu menurun. Dia teliti itu otak, ternyata justru terjadi perbaikan sel-sel otak. Jadi otak dalam keadaan kekurangan oksigen itu bagus, karena terjadi perbaikan sel-sel otak, terjadi penyambungan saraf-saraf yang baru. Nah, orang mengaji itu kan misalnya apa Pak Hasanuddin ayat yang panjang itu. Jadi kalau kita mengaji itu karena tidak boleh berhenti, kita berusaha menahan napas. Pada saat itu terjadi kekurangan oksigen di otak, namanya hipoksia intermiten, kekurangan darah di otak yang berselang-seling, dan itu memperbaiki sel otak.
Dan itu terbukti. Coba kita lihat imam-imam masjid yang sudah tua, hampir tidak ada yang pikun ya. Ada imam-imam masjid ini, pasti bagus pikirannya. Itu Sarini Abdullah itu kan umurnya sudah hampir 70 tahun, tapi hafalannya, makanya kalau sering mengaji hafalan itu nah, tapi bukan berarti kalau orang demensia tidak paham mengaji, tidak, masih ada faktor lain, misalnya gula, stroke, hipertensi, itu jika menyebabkan demensia. Kemudian tadi sudah hormon apa ya, endorfin ya. Endorfin juga bisa dirangsang dengan menyanyi ya. Ada yang tahu menyanyi, ada yang tidak tahu menyanyi. Kalau tidak tahu menyanyi, usahakan tahu mengaji. Kalau saya tahu mengaji, ada lagu saya yang top. Tahu lagu saya yang top? Pernah dengar lagu Torabua? Itu ciptaan saya itu. Nanti akan dilombakan di hari ulang tahun Siti Khadijah. Walaupun banyak orang rekam-rekam, saya tidak dibayar royalti ini Pak Dari. Nanti tolong disomasi dulu. Kalau dia bayar, saya kasih ke Muhammadiyah semua ya royaltinya. Endorfin sudah. Oksitosin yang ketiga. Oksitosin itu hormon kasih sayang. Itu bisa dirangsang kalau berpelukan. Tapi suami dengan istri sendiri maksudnya ya, berpelukan. Ada orang berpelukan tidak bahagia? Tidak ada. Anak-anak kalau menangis, kalau dipeluk pasti diam. Semua anak-anak menangis minta dipeluk. Karena apa? Kalau kita peluk dia, maka hormon oksitosinnya itu akan naik dan dia akan senang berhenti menangis. Silaturahim ini ketemu begini hormon. Ada orang ketemu di sini baru baku marah, kan tidak ada. Oh Bapak Tia mau nama ini kuliah subuh kata Bapak Tia tidak. Nah, terjadi kasih sayang. Baru apa kalau rajin silaturahim itu apa? Dalam ilmu kedokteran jiwa namanya resuren. Resuren itu seperti jendela. Jendela itu kan keluar masuknya udara. Jadi kalau ketemu kita saling curhat, itu hormon oksitosin naik. Ngomong tentang penyakit, tapi jangan poli. Kadang-kadang begini, lo vertigo. Baru yang sedang tipe pau lo vertigo di HP. Nah itu. I olinene odie ma itu lo patelio hati. Itu tidak boleh. Ada akhlak untuk membesuk orang sakit. Makanya dalam Islam itu hadis Rasulullah membesuk orang sakit itu tidak boleh lama. Cukup kita datang mendoakan pulang. Biasanya orang beda Siti Khadijah. Kalau orang boleh pulang saja. Kalau orang sakit, aduh, satu kampung itu ada di situ. Biasa perawat saya semua komen di grup, security tolong di kelas 2 banyak pengunjung, sudah ada komplain dari pasien lain. Kalau kelas 2 kan ada 4 orang, kelas 1 2 orang gitu. Kalau berkumpul berbicara saling menguatkan boleh. Di rumah sakit Siti Khadijah itu di semua kamar itu ada doa kesembuhan orang sakit. Kalau di persalinan itu di kepala ibu ada doa. Surat An-Nahl ayat 78 bahasa Nudin. Isinya wallahu akhruju min butuni ummahatikum. Sesungguhnya Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu, bukan perawat, bukan dokter. Perawat itu hanya perantara. Nah itu saya taruh di sini, terus saya bilang itu kalau orang melahirkan itu kan suami itu kan stres toh. Kasih tahu sama suami baca itu yang di kepala istrinya ini. Baru saya bilang sama bidan-bidan saya, Prof, ini kalau ada yang begitu, orang-orang kala itu kan kalau melahirkan minta air toh.
lemaya terlalu oli matenya begitu. Saya bilang kalian bidan coba bikin itu, ambil air bacakan Allahu akhruju min butuni ummahatikum, suruh minum supaya nanti masakin Siti Khadijah itu ada dia punya doa-doa juga gitu. Ya, itu hormon oksitosin, kemudian hormon serotonin. Nah, ini hati-hati. Hormon serotonin itu dia di samping menyebabkan rasa bahagia, dia menurunkan kadar gula. Itu. Kemarin ada pasien datang di tempat praktik, dokter, saya umurnya baru 40 tahun, saya gula, oh berapa gulanya? Saya punya gula tidak pernah turun dari 400, padahal saya sudah pakai insulin. Saya bilang, kenapa bisa begitu Bu? Bagaimana pola makannya Ibu? Dia bilang, saya tidak makan-makan. Waduh, sedikit sekali ya tidak makan. Karena dia tidak makan-makan, akhirnya lemah. Karena dia pegawai negeri, tidak masuk kantor, dapat surat panggilan, stres. Biar mau pakai insulin banyak, tidak mau turun-turun. Harus saya bilang, Ibu makan banyak saja. Boleh makan nasi, boleh. Dokter lain bilang tidak boleh. Disuruh belajar dulu itu dokter. Baru kenapa si dokter bilang boleh? Kan Ibu tidak makan sabu tanpa nasi. Yang dimakan kan cuma orang gula itu makan nasi boleh. Cuma kalau biasa satu piring cukup setengah piring saja. Karena landu hulundalo kan anu jambu tuhu ipoilong. Itu hanya malu pisang goroho. Karena pisang goroho itu kadar gulanya rendah. Tambah dengan milu, tambah dengan bete. Orang Sangir itu kan makanannya kan cuma uwi dan bete. Makanya orang Sangir kan kuat-kuat. Ya itu. Kemudian pernah juga ada pasien kolesterol. Pak Dok, boleh saya memakan daging? Boleh. Biar cuma sedikit, banyak. Baru kalau kolesterol saya naik, tidak usah periksa laboratorium supaya tidak mau naik. Baru saya jelaskan, Ibu, larangan makan daging itu bukan dalam literatur orang Indonesia. Ada profesor. Dilarang makan daging atau kurangi makan daging itu literatur Barat. Karena orang Barat kalau makan daging itu 1 kilo. Dibuat apa itu Prof ya? Baru diiris-iris. Nah, buku itu yang dipelajari oleh dokter Indonesia dan tertulis di situ kurangi makan daging. Pernah satu bapak-bapak hipertensi, Pak, coba Pak kurangi makan daging. Apa dia bilang? Dokter boti mengat daging itu tidak boleh ke pesta. Pak mau lalu ya. Oh pesta ada boleh saban atau haji. Saya merasa malu juga. Mati lala boti loh. Ya, so salah ini bakal nasihat. Nah itulah perlu, walaupun dokter belajar juga fikih-fikih kedokteran Islam. Nah, jadi sudah hormon, sudah jam berapa? Sudah berapa jam? Masih 2 hormon ya. Sekarang hormon penyebab stres. Yang pertama itu adrenalin. Adrenalin itu penting bagi tubuh. Dia menyebabkan keberanian. Itu orang-orang yang kalau kita begini, kalau kita dikejar anjing, kita lari, biar pagar tinggi kita lompati. Itu pengaruh hormon adrenalin. Ya. Tapi kalau dia tinggi secara tiba-tiba juga tidak baik. Apa yang menyebabkan adrenalin naik? Pertama, marah. Orang marah itu hormon adrenalin langsung tinggi. Makanya orang marah itu langsung sakit ulu hati. Biasa pernah saya waktu masih praktek di rumah sakit, ada ibu-ibu sakit ulu hati, sakit sekali. Baru saya mulai tanya-tanya, Bu ada menangis.
Keluar satu biji air mata. Ibu kenapa? Dia bilang bakal ada yang paling tua. Ya. Pertama, adrenalin menyebabkan pelepasan asam lambung yang tinggi di dalam usus besar lambung. Yang kedua, adrenalin menyebabkan denyut jantung menjadi cepat. Duku. Itu orang marah. Denyut jantung yang normal itu cuma luk. Itu kalau dengar. Ada juga begini, luk. Banyak cicilan itu, Bu. Nah. Ada juga begini, luk. Dia punya selingkuh, ada buat telepon. Mana tahu itu bahasan. Jadi begitu, kalau kita masuk ICU itu kan ada dipasangnya. Nah, itu. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang ibu-ibu kasih ke sana ini bunyi-bunyi bisa jangan. Karena suster itu kan ada dengar dari tempat dia jaga kan. Kalau dia disembunyikan. Oh, yang sama. Tapi Bapak Ibu, saya perhatikan. Pernah lihat gambar EKG? EKG pernah lihat? EKG itu terdiri dari 3 huruf itu, alif, lam, dan H. Jadi ketika manusia dipersaksikan di alastu birabbikum qalu bala. Siapa Tuhanmu? Benar, Engkau Tuhan kami. Makanya ketika direkam itu denyut jantung yang terbentuk itu lafaz Allah. Dan kalau alif sudah tidak ada, ini penyakit jantung. Jadi walaupun orang bukan Islam, setiap denyut jantung itu Allah. Makanya kan orang tua kita dulu kan mengajarkan Allah. Dan Allah itu sengaja Allah menciptakan huruf-huruf Allah itu tidak perlu memakai bibir. Coba bilang Allah. Ada melipatkan bibir? Tidak. Kenapa? Karena ketika kita sudah mendekati sakarat, seluruh otot-otot itu lumpuh. Sehingga tapi kita masih bisa sebut Allah. Tapi kalau pakai bibir, itu tidak bisa. Allah. Tidak boleh. Sehingga orang tua bilang itu, kalau Allah itu kalau dikasih keluar alif masih lahu. Lahu. Kalau keluar lagi hu. Kalau sudah tidak ada lagi, tinggal napas itu. Ya, jadi sampai di mana tadi? Allah, ya. Yang ketiga, pengaruh hormon adrenalin itu tekanan darah naik. Tekanan darah naik, darah ke otak banyak sekali. Apa yang terjadi? Terjadi turbulensi darah di kepala. Apa akibatnya? Pikiran tidak rasional. Makanya kalau orang marah itu, kalau suami marah, istrinya tidak dilihat lagi sebagai istri. Suami tidak dilihat lagi sebagai suami. Makanya ada seorang istri membakar suaminya. Cuma gara-gara suaminya tidak menyerahkan gaji ke-13. Padahal gaji ke-13 cuma berapa? Cuma 2 juta lebih. Akibat marah itu lebih besar dari penyebab marah. Makanya dalam surat Al-Imran 134, bal kaziminal ghaiz, orang-orang yang mampu mengendalikan amarahnya, itu ciri orang bertakwa. Itu penjelasan ilmiahnya. Kemudian apalagi adrenalin? Adrenalin itu karena dia pompa darah keluar, itu darah di tangan dan kaki itu banyak. Akibatnya ini menjadi kuat. Makanya orang marah cepat menempel, tembak, bakar. Kita lihat sidang-sidang organisasi, lempar itu pengaruh adrenalin. Ya.
Kemudian orang marah itu karena darah keluar, ini mukanya pucat. Karena darah sudah di kepala, ini sudah kekurangan darah, pucat. Ya. Ada juga yang merah. Jadi tolong dijaga, jangan marah. Kenapa orang marah? Baru orang marah itu biar baku dekat ke 1 meter bata-bata teriak. Coba lihat orang berdebat di televisi, coba berteriak. Kenapa kira-kira? Karena pikirannya tidak rasional, hati mereka dijauhkan, hati mereka menjauh, sehingga biar baku dekat, nah handphone lima orang, padahal itu titik ya. Jadi janganlah marah. Ya. Kemudian hormon yang stres yang kedua itu kortisol. Nah, kortisol itu menyebabkan gula naik. Jadi kalau ada orang selalu marah, tidak lama itu ODM, stroke, lama-lama keropos tulang banyak. Marah itu ada 4, mau saya jelaskan. Silakan ibu-ibu menentukan ibu-ibu berada di golongan apa. Nomor 1, ada orang yang cepat marah, cepat hilang. Siapa yang begitu? Biasanya orang tua kan mendidik anak marah tapi cepat hilang. Guru-guru, ya beban negara. Tidak usah dipikir Bu, itu bikin stres. Ya. Yang kedua, ada orang yang lama baru marah tapi cepat hilang. Nah, ini bagus ya. Ini sangat bagus. Orangnya pasti sehat. Dia boleh lahir palemamu ini. Dia tahan-tahan ini dia. Ini patut dimarahi. Tapi kalau dia harus marah, besoknya dia biasa lagi. Minum kopi di rumah makan. Begitu. Yang ketiga, cepat marah, lama baru hilang. Ini tidak bagus ini. Ini pasti ibu ini tidak punya teman. Ya, hidup sendiri, introvert. Ya. Dan yang keempat, lama baru marah, lama hilang. Ini juga kurang bagus. Sekarang saya tanya, siapa yang berada di golongan 1? Oh, tidak ada. Golongan 2? Wah, ada tidak ada. Golongan 3? Golongan 4? Makanya penyakit jiwa itu susah disembuhkan. Karena apa? Misalnya adalah, dok saya ini lambung. Tidak mungkin saya bertanya ke ibu kuat marah. Ini setidak pip balik-balik kamar ini. Atau ibu ini suka iri. Nah, tidak ada juga pasien, dok saya sakit lambung dok, baru saya ini suka iri hati begitu. Tidak ada pasien begitu. Makanya orang sakit karena jiwa itu tidak mau sembuh-sembuh, dan dia selalu datang. Saya sudah pernah cerita itu gejala orang psikosomatis. Sudah pernah di sana saya cerita. Mau saya ulangi? Ada pasien. Ciri-ciri orang psikosomatik itu Bu, DP keluhan itu banyak sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Baru begitu duduk, bicara terus. Kadang-kadang saya baru saya tanya si ibu ini, so dokter kabar apa ini datang di sini? So ke-18. Baru keluhannya apa? Dok, saya punya kepala sakit, pusing, baru mata berkunang-kunang, baru ini mau makan tidak enak, ini mulut tidak gagal mau baturan apa, baru ini dada berdebar-debar, lambung saya ini pedis-pedis, baru ini kaki sakit-sakit dokter. Baru saya bertanya, ibu punya tidur bagaimana? Susah tidur dokter. Sudah selengkap itu. Baru saya cuma balik mau tanya si ibu kerja di mana? ASN.
Baru saya cuma melihat kalender. Oh, tanggal 28. Tanggal tua. Apa yang saya mau kasih obat? Oh, ini ada pasar kuning. Saya mau kasih obat 3 biji. Saya cuma kasih obat penenang 3 biji. Tanggal 28 dia minum 1, tenang, tidur. 29 dia minum 1, tenang, tidur. 30 dia minum 1, tenang, tidur. Tanggal 1 gajian, sembuh. Nanti tanggal 28 dia mau datang ulang. Ya. Waktu saya kuliah mata kuliah itu, profesor itu bilang begini, peliharalah oleh kalian orang-orang seperti itu, psikosomatis. Saya tanya, kenapa Prof? Itu sumber pendapatan kita. Nah. Karena dia tiap minggu mau datang. Baru ciri orang psikosomatik, kalau misalnya, dok ini saya punya hati rupa bengkak, baru saya bilang, tidak Bu, ada baik-baik, mau pindah dokter dia. Tapi kalau bilang, oh iya ada bengkak, oh ini lambung dok, oh iya ada letter sedikit, oh ini kaki, oh iya, oh senang sekali dia, jangan sekali si dokter itu dia. Baru dia mau cerita-cerita, dia semua posting, ini obat yang 5 macam, dia semua foto-foto kamari. Ada kan yang begitu? Ya itu. Ya. Jangan pelihara penyakit psikosomatik Bu. Karena apa? Shopping dokter itu tidak puas dengan dokter satu, pindah. Dan orang psikosomatik biar berapa yang diminta dia bayar. Ya, seperti itu. Ini sudah berapa lama? Ini sudah lama kan? Nanti saya ada yang batu-batu. Nah, ini terakhir saja ya, terakhir. Bagaimana cara mengobati penyakit psikosomatik? Psikosomatik itu keadaan jiwa yang berpengaruh di fisik. Pertama, syukur dulu. Dalam surat apa itu? Ibrahim ayat 7. Wa ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur. Orang bersyukur itu begini Bu. Dia hidup bukan berdasarkan keinginannya. Dia hidup berdasarkan kebutuhannya. Kalau kebutuhan sandang, papan, perumahan, sekolah anak-anak siapa sudah terpenuhi, kalau ada kelebihan dia sedekahkan. Yang kedua sedekah. Karena kalau bersedekah ada orang yang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Hadis Rasulullah, siapa yang memberikan kegembiraan kepada saudaranya, maka aku ada di sampingnya. Ya. Ada hadisnya itu. Inna Allah fi aunil abdi ma'adamal abdu fi auni ahihi. Allah akan menolong hambanya jika hambanya itu menolong saudaranya. Jadi begitu. Bu biasa dia orang doa nolota betulat keben. Assalamualaikum. Nonton tihi. Baru kasih proposal tuh. Harusnya kan langsung dikasih saja. Oh, dalam malam di ayam sih. Ya? Jawaban, lima bulan. Tiba-tiba dia acap. Lalu peluk tumbai, ya itu. Kortisol naik Bu, adrenalin naik Bu, gampang sakit. Harusnya kalau tidak mau memberi berkata-kata baik. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin. Buah ada, ya. Perkataan yang baik lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata. Jadi kita sudah berdosa, sakit. Akhirnya apa? Umat iman Korea ambil sumbangan, tutup pintu. Yang kedua, tawadhu. Tawadhu itu kan rendah hati, bukan rendah diri. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, orang yang tawadhu itu orang yang keluar rumah, kalau dia bertemu dengan saudaranya, dia selalu melihat kelebihannya. Ya, tidak kalau anda menunggu oh timah itu wala lo korupsi itu.
Nah itu juga kortisol menaik itu. Kita belajar dari tubuh kita. Di dalam tubuh ini, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, mengapa kamu tidak belajar dari diri kamu itu? Ada tanda-tanda Allah dalam diri kita. Contohnya, jantung. Jantung itu organ yang paling penting. Ya. Organ itu mengatur 5 liter peredaran darah, tempat basah. Makanya kalau jadi pejabat jangan minta di tempat basah. Karena orang terpeleset itu yang di tempat basah. Ya, kalau kepala sekolah bukan basah ya, kering. Ya, jantung itu walaupun dia menguasai 5 liter darah, dia cuma mendapatkan makanannya dari satu pembuluh darah yang kecil yang melingkari otot jantung, yang disebut dengan pembuluh darah koroner. Pembuluh darah ini kalau tersumbat orang mati, mati mendadak. Kemarin jamaah kita habis sholat sunat ba'diyah meninggal. Mungkin itu serangan jantung. Tapi jantung itu walaupun dia sangat penting dalam tubuh, dia tetap bersembunyi di belakang dinding dada. Dia tidak pernah menonjolkan diri. Pejabat belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu kalau berkunjung ke satu desa, kalau dia lihat dari jauh ada penyambutan, dia semua lepas, dia berbabar, dia semua ikut belakang. Dan orang itu, pertama pakai payung. Anu dia ingat ketuanya itu, ya itu, kamu ingat, sakit. Ya. Jantung tetap bersembunyi. Ada bagian tubuh kita yang merugikan, merusak, suka menonjolkan diri. Apa itu? Ambeien. Ya. Tumor, bohe. Jangan jadi mereka itu. Ada orang tawadu itu, lalu Rasulullah itu contoh tawadu, dan itu sudah banyak kisah-kisahnya. Yang berikut, tawadu, sudah syukur, jangan hidup berlebih-lebihan. Ada kelainan sekarang namanya hedonis. Hedonis itu orang yang mementingkan kesenangan pribadi. Cirinya apa? Di rumah banyak ada koleksi mobil, tapi tidak ada hubungannya dengan pemberitaan. Dia suka mengoleksi mobil sampai 30. Padahal tidak mungkin dia menaik satu kali 30 itu. Dia suka dipuji. Orang hedonis itu sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Sombong itu kan ada dua. Ya. Menolak kebenaran, merasa diri benar, merendahkan orang lain. Batarul haq baghadun nas. Dia tidak mau mendengarkan kebenaran. Itu ciri orang sombong. Ya. Jadi minta dipuji. Kenapa kita dipuji? Kita dipuji ini karena Allah menutupi aib-aib kita. Coba Allah buka saja satu, tidak ada orang menghina kita semua. Makanya kalau ada orang menghina kita, ya berarti menghibur Allah. Jangan langsung marah. Oh alhamdulillah bawa menghibur tali Allah. Jangan kalian memang itu yang ditutupi oleh Allah. Jadi memang ilmu ini susah diterapkan tuh. Ya, untuk ya menghibur yang mengarangkan SPPD, kwitansi. Ya kalian korupsi orang ini dia, tapi Allah menutup. Makanya istighfar itu artinya permohonan supaya ditutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat. Dan yang paling terakhir itu rajin bersedekah.
Ada satu kisah, ini terakhir. Ada satu kisah, ini kisah benar. Seorang ibu di Arab Saudi menderita kanker payudara stadium 4. Dia kemudian meminta TKW dari Indonesia. Dikirimlah TKW itu. Beberapa hari dia perhatikan TKW itu selalu masuk di kamar mandi. Satu hari sampai 5-6 kali. Sekali waktu dia heran, dia tanya, "Nak, kenapa engkau selalu masuk kamar mandi?" Apa dia bilang sambil sedih, dia bilang, orang Arab dipanggil apa perempuan? Umi. Saya kesini, saya baru melahirkan anak saya. Jadi saya masuk ke kamar mandi itu karena saya harus memeras air susu. Keras kan, sakit kan ibu-ibu. Yang membuat dia sedih itu air susu diperas tapi dibuang di kloset. Apa yang dibilang oleh Umi, "Dek, segera kemasi barang-barangmu, gajimu 1 kali kontrakan saya bayar full walaupun belum 1 bulan. Dan kau saya beri tiket PP. Kalau anakmu sudah besar dan kau mau datang lagi ke sini, datang, saya akan terima kau." Itu ibu itu, TK itu berdoa. Pulang itu ibu itu. Tidak berapa lama itu kanker itu langsung perlahan-lahan mengecil, mengering, sampai dia periksa ke dokter. Dokter tanya, "Aduh, ini kan kanker stadium 4. Kenapa?" Dia ceritakan, "Tadinya saya ragu dengan cinta itu, tapi setelah saya share itu memang nama Umi itu disebutkan. Artinya apa? Bersedekah itu menyembuhkan penyakit, Bu, karena teorinya itu hormon-hormon kebahagiaan itu naik." Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya banyak, tapi kan namanya kuliah subuh kan. Ini kan baru pertemuan kedua. Masih 16 kali pertemuan, itu 1 semester baru selesai. Dan di sini ada guru besar ini kan kampus kuliah subuh. Ada guru besar, ada ini ahli fikih, ini ahli hukum Islam. Waduh. Demikian, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Sedikit saya titip bahwa Rumah Sakit Siti Khadijah kemarin telah membuka layanan poliklinik penyakit kulit dan kelamin. Kita juga akan membuka layanan kecantikan supaya ibu-ibu kalau berkonten tidak perlu pakai efek. Ya, 3 kali dah. Ya, demikian, saya mohon maaf sekali lagi jika ada kata-kata yang menyinggung, kurang berkenan, tolong dikembalikan kepada saya. Dan kita berdoa bersama-sama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.